Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najat Putra Kemal dengan NIM H2409020. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan menegakkan keadilan melalui pengadilan dan sistem peradilan. Dalam konteks kenegaraan, yudikatif merujuk pada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi peradilan. Fungsi lembaga yudikatif yang pertama menegakkan hukum, mengadili kasus-kasus yang melanggar hukum. Yang kedua melindungi hak asasi manusia, menjamin perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Dan yang ketiga menyelesaikan sengketa, menyelesaikan konflik antara individu, kelompok, atau antara individu dan negara. Prinsip-prinsip lembaga yudikatif. Yang pertama, independensi. Lembaga yudikatif harus independen dari kekuasaan lain, terutama eksekutif dan legislatif, agar dapat menjalankan fungsi kehakiman tanpa tekanan atau campur tangan. Yang kedua, integritas. Integritas hakim sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dan yang ketiga, profesionalisme. Hakim dan pejabat peradilan harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, keterampilan, dan menjalankan tugas. Peran lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Mereka memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah serta lembaga publik lainnya, memutuskan kasus-kasus dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah awal terbentuknya lembaga yudikatif ada 7. Yang pertama, masa kolonial Belanda 1600-an sampai 1942. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia pada masa kolonial dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat dibedakan dalam golongan hukum. Ada Eropa dan pribumi atau timur asing. Hukum yang berlaku sangat diskriminatif dan berpihak dalam kolonial. Sistem hukum yang diterapkan dalam hukum perdata dan pidana Eropa, misalnya KUHP Perdata dan KUHP. Ciri-ciri masa ini tidak ada lembaga yudikatif nasional. Hakim adalah pejabat kolonial, bukan independen. Tidak ada prinsip kesetaraan hukum. Yang kedua, masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang membubarkan pengadilan kolonial Belanda dan menggantikan dengan pengadilan militer Jepang. Sistem peradilan menjadi alat kontrol politik dan militer. Hakim dan jaksa tunduk pada penguasa militer Jepang. Ciri-cirinya, tidak ada lembaga yudikatif nasional dan peradilan tidak independen. Yang ketiga, masa proklamasi dan berdasarkan UUD 1945. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dibentuk struktur negara sesuai UUD 1945. Pasal 24 UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Lembaga kehakiman yang mulai dibentuk, Mahkamah Agung atau MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Kejaksaan di bawah eksekutif namun bertugas sebagai penuntut umum di pengadilan. Ciri-cirinya, lembaga yudikatif mulai diakui secara konstitusional, namun belum sepenuhnya independen. Belum ada Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Masa UUD sementara 1950 sampai 1959. Konstitusi yang berlaku dalam UUDS 1950. Sistem parlementer, kekuasaan eksekutif sangat dominan. Mahkamah Agung tetap ada, tetapi belum sepenuhnya lepas dari intervensi politik. Sebelum ada badan konstitusi atau pengawas hakim. Ciri-cirinya, kekuasaan yudikatif bersifat formal tetapi belum independen. Tidak ada pemisahan yang kuat antara yudikatif dan eksekutif.
Yang kelima, masa Orde Lama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945. Kekuatan Presiden sangat kuat. Mahkamah Agung hanya menjalankan fungsi kasasi dan gerasi. Hakim dan sistem peradilan masih dalam bayang-bayang kekuasaan eksekutif. Ciri-cirinya, kekuasaan kehakiman diakui tetapi belum independen. Tidak ada lembaga menguji konstitusi. Yang keenam, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Kekuasaan Presiden Soeharto sangat dominan. Lembaga peradilan mengalami politisasi terutama dalam kasus-kasus politik. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Mahkamah Agung menjalankan fungsi kehakiman tapi terbatas. Kritik besar muncul tentang lemahnya independensi peradilan dan maraknya korupsi. Ciri-cirinya, kekuasaan kehakiman secara formal diakui tapi tidak bebas. Tidak ada lembaga yang menguji konstitusionalitas undang-undang. Tidak ada pengawasan terhadap hakim. Dan yang ketujuh, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, termasuk lembaga yudikatif. Yang pertama, pasal 24 dan 24A sampai 24C Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk memperkuat kekuasaan kehakiman. Kedua, dibentuk 3 pilar utama lembaga yudikatif. Yang pertama, Mahkamah Agung atau MA, puncak sistem peradilan nasional. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa antara lembaga negara, hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Komisi Yudisial atau KY mengusulkan hakim agung dan mengawasi etika hakim. Ciri-ciri, kekuasaan kehakiman independen dan terpisah dari eksekutif dan legislatif. Lahirnya sistem peradilan konstitusi. Ada pengawasan terhadap perilaku hakim. Kesimpulan dari materi yang saya baca tadi, lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.